Satukan langkah menggapai cita bersama. Bersama Mandiri Co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Prima Andal Mandiri Tbk, selanjutnya disebut sebagai perseroan, Dewan Komisaris, jajaran direksi serta tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua untuk bisa hadir pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, pada rapat umum pemegang saham tahunan RUPST Perseroan. RUPST selanjutnya bersama-sama disebut sebagai rapat. Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah diunggah pada situs web easy.ksei dan situs web Perseroan dengan pokok-pokok sebagai berikut. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk lebih mengenal Perseroan, marilah kita saksikan video company profile Perseroan. Since 1989, we have continuously strived to establish a coal mining company founded on the values of integrity, excellence, and responsibility. In 2021, we proudly succeeded in taking this company public.
With the same values, we continue to build a public company that can positively impact society, Indonesia, and the world. We will provide integrity-driven financial transparency, enabling shareholders to understand how we manage our finances. We continue to develop our assets. We remain focused on seeking manpower with the best expertise and professional performance. We consistently allocate funds to various areas that support the operation of this company. We focus on strengthening our operations through efficient mining processes, innovative technology, and continuous improvements, creating a resilient and high-performing company for all stakeholders. We are committed to responsible mining by prioritizing environmental stewardship, community well-being, and sustainable practices in every aspect of our operations. We carry out environmental monitoring program that covers water quality, air quality, soil quality, marine biota, reclamation, revegetation, as well as hazardous and toxic waste, achieving a 40% positive impact through these responsible practices. We believe that safety and comfort in the workplace provide a foundation to build a healthy and thriving business. Therefore, we are committed to meeting their needs, standards, and overall well-being by providing quality dormitories or housing accommodations, comprehensive workplace health and safety policies implemented across all areas of the company's operations, supporting facilities such as dining areas and places of worship with comfort and convenience guaranteed. Our community development programs focus on education, health, and entrepreneurship, fostering strong partnerships and supporting communities to become self-sufficient and improve their living standards. In line with our company's vision for sustainable impact, we uphold the well-being of nearby villages, schools, local culture, and environmental cleanliness. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang terus mengalir untuk Mandiri Coal. Kedepan, kami berkomitmen untuk menjalankan berbagai inisiatif strategis yang mendorong inovasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan demi masa depan yang lebih sejahtera bagi perusahaan dan komunitas yang kami layani. Let's achieve greater milestones together. Bersama Mandiri Coal. Mandiri Coal. Demikian tadi kita saksikan bersama Company Profile Perseroan. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, pada kesempatan ini terlebih dahulu perkenankan kami untuk memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Edi Sugianto selaku Komisaris Utama, Ibu Diah Asriningpuri Sugianto selaku Komisaris, Bapak Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen. Selanjutnya,
Bapak Handigli Virgo selaku Direktur Utama, Ibu Erita Kasihcia selaku Direktur Keuangan, Bapak Liu Chenzi selaku Direktur Marketing, dan Bapak Pata Sofyan selaku Direktur Teknik. Selanjutnya kami sampaikan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara langsung dalam rapat hari ini adalah Bapak Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen, Bapak Handigli Virgo selaku Direktur Utama, dan Ibu Erita Kasihcia selaku Direktur Keuangan. Berikutnya, kami perkenalkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang hadir pada saat ini sebagai berikut. Bapak R.M. Dendi Subangil selaku notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan membuat risalah rapat. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Raya Saham Registra yang diwakili oleh Bapak Harsoyo. Dan kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni Rintis, Jumadi, Rianto, dan rekan yang diwakili oleh Bapak Toto Harsono. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut dengan POJK 15 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Bapak Sendang selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memimpin jalannya rapat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 12 Maret 2026. Kepada Bapak Sendang, kami persilakan untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya rapat hari ini. Izin. Terima kasih MC. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, undangan dan para hadirin yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena restunya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, menghadiri rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, rapat ini akan mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami unggah pada situs web easy.kc dan situs web Perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 52 POJK 15 serta Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat, beserta agenda rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut sebagai OJK, dengan surat nomor 004/PAM_Korsek, _3 Romawi, _2026, tanggal 9 Maret 2026, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan surat nomor 019-PAM_Korsek, _4 Romawi, _2026, tanggal 16 April 2026. Mengunggah pengumuman rapat ini pada situs web Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut sebagai BEI, situs web easy.kc, dan situs web Perseroan pada tanggal 13 April 2026. Mengunggah pemanggilan rapat pada situs web BEI, situs web easy.kc, dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 yang kemudian dilakukan ralat pemanggilan pada tanggal 17 April 2026. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati, kita akan segera memulai acara rapat. Dan sebelum memasuki mata acara rapat, terlebih dahulu saya akan memastikan apakah quorum rapat ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, kami minta kesediaan Bapak Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dan para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat ini. Pada Bapak Notaris. Baik, terima kasih pimpinan rapat yang terhormat. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Raya Saham Registra, serta dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 16 April 2026,
dapat kami laporkan bahwa dalam rapat ini telah dihadiri dan atau terwakili para pemegang saham yaitu sejumlah 3.287.911.290 saham yang mewakili 92,472% dari 3.555.560.000 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, mata acara nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan untuk mata acara ke-6, sesuai dengan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, maka rapat adalah sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka quorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi. Demikian kami sampaikan, pimpinan. Terima kasih, Bapak Notaris. Mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan rapat pada pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka. Bapak Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta para hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 POJK 15, pimpinan rapat akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Kondisi umum perseroan berawal dari sebuah visi sederhana untuk turut memenuhi kebutuhan energi bagi kehidupan. Mandiri Coal terus berkembang menjadi bagian penting dari industri pertambangan batu bara di Indonesia. Sejak memperoleh konsesi pertambangan melalui perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PKP2B pada tahun 1994, Perseroan secara konsisten menjalankan kegiatan usaha pertambangan dengan semangat integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Di wilayah konsesi Perseroan yang terletak di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Mandiri Coal terus mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal, dengan dukungan pengelolaan tambang yang terencana dan berkelanjutan. Perseroan berupaya memastikan bahwa setiap proses operasional mampu memberikan nilai tambah, baik bagi pelanggan, pemegang saham, maupun bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Perjalanan Mandiri Coal juga didukung oleh entitas anak yang menjalankan peran strategis dalam kegiatan operasional, mulai dari layanan kontraktor penambangan hingga layanan pengangkutan dan transshipment batu bara. Sinergi ini memungkinkan Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi serta menjaga kualitas produk dan ketepatan pengiriman kepada pelanggan. Melalui komitmen tersebut, Perseroan terus berupaya menjaga kepercayaan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan sekaligus berkontribusi dalam penyediaan energi bagi pasar yang lebih luas. Mandiri Coal terus berupaya menjaga kepercayaan para pelanggan di pasar domestik maupun internasional, sekaligus memperkuat peran Perseroan sebagai penyedia energi yang andal dan berkelanjutan. Mata acara rapat. Bagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mata acara rapat pada hari ini telah diumumkan melalui pemanggilan rapat pada tanggal 31 Maret 2026, yang kemudian diubah dalam ralat pemanggilan rapat pada tanggal 17 April 2026, yaitu sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang memuat: A.
penggunaan laba bersih konsolidasi. B. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan 2025. Dan C. Penyisihan sebagian dana cadangan sebesar 0,5%. 3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026. 4. Penetapan remunerasi, gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan, dan atau benefit lainnya, serta tantiem bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2026. 5. Perubahan susunan anggota pengurus perseroan. 6. Perubahan anggaran dasar perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ditentukan lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui sistem e-proxy dan secara langsung pada rapat melalui platform isi.kc. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat pada tata tertib rapat yang telah diunggah pada situs web isi.kc dan situs web Perseroan. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Pada saat tanya jawab, para pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang ingin menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya melalui isi.kc sebagai berikut. Pertanyaan dan atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di isi.kc. Pertanyaan dan atau pendapat dapat disampaikan selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item terkait, sesuai dengan mata acara yang sedang berlangsung. Dalam risalah rapat, jumlah penanya untuk setiap mata acara rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada OJK. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara yang pimpinan rapat sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta undangan yang kami hormati, sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, selanjutnya disebut sebagai UUPT, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada rapat umum pemegang saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan antara lain terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Selanjutnya saya minta kesediaan Bapak Handi Glifirgo, selaku Direktur Utama untuk menyampaikan materi pembahasan mata acara rapat pertama ini. Kepada Bapak Handi, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat pemegang saham tahunan pada hari ini dalam keadaan sehat dan baik. Laporan tahunan untuk tahun buku 2025 telah disediakan melalui situs resmi perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat. Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan mengenai kegiatan perseroan selama tahun buku 2025 dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Secara keseluruhan, kinerja perusahaan cukup baik pada periode tahun 2025. Perseroan telah memproduksi 9.280.000 ton batu bara, meningkat 1% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2025, pendapatan perseroan tercatat sebesar 666.870.000 US dollar, terkoreksi sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2025, perseroan juga mencatat keuntungan bersih sebesar 70.540.000 US dollar, terkoreksi 40% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, dinamika industri batu bara global masih dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dunia yang dipicu oleh tekanan inflasi, kebijakan moneter yang ketat di berbagai negara maju, serta ketegangan geopolitik yang telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri, termasuk industri pertambangan batu bara. Dalam konteks tersebut, permintaan energi global mengalami fluktuasi. Di satu sisi, kebutuhan energi tetap tinggi. Batu bara masih merupakan sumber utama pembangkit listrik global yang menyumbang sekitar 35%, khususnya di negara-negara berkembang yang masih bergantung pada batu bara sebagai sumber energi utama. Namun di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa kawasan seperti Uni Eropa yang sudah mengimplementasikan kebijakan dekarbonisasi yang berdampak langsung terhadap prospek jangka panjang industri batu bara. Hari ini menuntut seluruh pelaku industri untuk semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi kepada keberlanjutan. Di tengah tantangan tersebut, perseroan tetap menunjukkan kinerja yang resilient. Kami secara konsisten menerapkan strategi operasional yang efisien, menjaga struktur biaya yang kompetitif, serta memperkuat manajemen risiko dalam menghadapi volatilitas harga komoditas. Selain itu, perseroan juga terus memperluas diversifikasi usaha, mulai mengkaji peluang pengembangan energi baru dan terbarukan. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, langkah ini sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi keseluruh pemangku kepentingan. Kami juga senantiasa memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari operasional perseroan. Memasuki tahun buku berikutnya, kami memandang kondisi ekonomi global masih akan diwarnai oleh ketidakpastian. Namun demikian, kami tetap optimis, peluang tetap terbuka, terutama dengan adanya kebutuhan energi yang terus meningkat di kawasan Asia. Perseroan akan terus fokus pada peningkatan produktivitas, optimalisasi aset, serta penguatan posisi di pasar ekspor. Di saat yang sama, kami akan melanjutkan inisiatif transformasi bisnis guna memastikan keberlanjutan usaha di tengah perusahaan landscape energi global. Sebagai penutup,
kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kedukungan yang telah diberikan oleh para pemegang saham kepada manajemen perseroan. Kami tetap berkomitmen untuk terus memberikan kinerja terbaik dan menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Handi Clivirgo. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, laporan direksi dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 telah kami sampaikan untuk disetujui dan disahkan oleh rapat. Selanjutnya saya mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, tahun 2025 merupakan tahun yang masih diwarnai dengan berbagai tantangan bagi dunia usaha. Dinamika geopolitikal global yang belum sepenuhnya stabil, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan kebijakan ekonomi dan energi di berbagai negara turut mempengaruhi iklim usaha secara umum, termasuk berdampak pada penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi di dalam negeri. Di tengah kondisi tersebut, perseroan tetap mampu mempertahankan kinerja yang positif. Hal ini mencerminkan hasil dari perencanaan yang matang, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh direksi dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Profitabilitas perseroan mengalami koreksi yang terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali manajemen, khususnya fluktuasi harga batu bara di pasar global. Namun demikian, manajemen telah menunjukkan disiplin yang baik dalam pengelolaan biaya serta pengendalian operasional, sehingga perseroan tetap mampu menjaga kinerja secara keseluruhan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan rapat bersama direksi maupun rapat-rapat yang diselenggarakan secara khusus untuk membahas dan menganalisis perkembangan perseroan, termasuk berbagai isu dan tantangan strategis yang dihadapi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa manajemen mampu mengimplementasikan rencana dan strategi usaha secara efektif, serta menjalankan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan fungsi pengawasan, guna melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan perseroan. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam strategi, filosofi, serta nilai-nilai yang menjadi landasan dalam menjaga keberlanjutan usaha perseroan. Perseroan juga telah memiliki kode etik yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh organ perusahaan, serta mekanisme evaluasi dan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dan direksi. Selain itu, prosedur operasional standar perseroan terus dikembangkan sejalan dengan praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik, dan secara berkala dilakukan kajian serta evaluasi untuk memastikan tingkat kepatuhan yang memadai. Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja direksi dan seluruh jajaran manajemen perseroan sepanjang tahun 2025. Manajemen telah berhasil menjaga kelangsungan operasional perusahaan perseroan dengan baik serta tetap mencatatkan kinerja yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi politik, perekonomian global, serta arah kebijakan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2025, Dewan Komisaris meyakini bahwa perseroan memiliki fundamental yang baik untuk tetap menjaga kinerja dan keberlanjutan usahanya ke depan. Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris ini kami sampaikan untuk memperoleh persetujuan rapat. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara pertama.
Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 1. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian unqualified sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 002-AU.1-2-3 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025. Sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Bapak Notaris, kami mohon bantuannya proses pemungutan suara. Baik, pimpinan rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut. Untuk mata acara ke-1 atau pertama, yang menyatakan setuju sebanyak 3.287.015.430 saham atau 99,972%, yang menyatakan abstain sebanyak 895.859 saham atau 0,0272%. Sesuai dengan POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju adalah sebesar 3.287.911.290 saham atau 100%. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara pertama yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara rapat berikutnya adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025. Untuk penjelasan mata acara rapat kedua, kami mempersilahkan kepada Ibu Erita Kasihcia selaku Direktur Keuangan. Kepada Ibu Erita. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Kami mengusulkan bahwa rapat dapat mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar 66.686.414 US dollar sebagai berikut. A. Sebesar 57.949.739 US dollar dibagikan sebagai dividen tunai. Termasuk di dalamnya dividen interim sebesar
$22.430 yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2025. Sehingga sisanya sebesar $40.927.309 akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini, yaitu $17.375 per $1, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar $200 per lembar saham. B. Sebesar 0,5% yaitu $333.432 disisihkan sebagai dana cadangan. C. Sisanya sebesar $8.403.243 dibukukan sebagai saldo laba ditahan. D. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk 1. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. Dan 3. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih, Ibu Erita. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat kedua. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.c selama kolom General Meeting Flow Text berstatus discussion started for agenda item nomor 2. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025 sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Erita Kasicia selaku Direktur Keuangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.c. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.c telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.c namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.c. Kepada Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Untuk mata acara kedua dapat kami sampaikan. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19.805 saham atau 0,00060%. Yang menyatakan setuju sebanyak 3.287.891.485 saham atau sebanyak 99,99939%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat telah disetujui dengan suara terbanyak untuk mata acara rapat yang kedua. Demikian kami sampaikan. Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui mata acara rapat kedua yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penunjukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026. Dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026. Atas nama manajemen perseroan kami sampaikan terima kasih kepada kantor akuntan publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan rekan
untuk pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku 2025. Selanjutnya untuk tahun buku 2026, perseroan berencana untuk melakukan seleksi terhadap akuntan publik dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit. Adapun pemilihan akuntan publik perseroan akan didasarkan pada kriteria antara lain sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jasa pemberian audit. Memiliki reputasi baik dan merupakan partner pada kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan accounting firm di luar negeri. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan dari segala aspek, dan serta sesuai dengan termin dan kondisi yang dapat diterima. Maka dengan ini saya mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada 31 Desember 2026 dan menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk akuntan publik pengganti apabila akuntan publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat ketiga. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 3. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya informasikan sebelumnya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Kepada Bapak Notaris, kami mohon bantuannya, pemungutan suara. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga adalah sebagai berikut. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 977.793 saham atau 0,0297%. Yang menyatakan setuju sebanyak 3.286.933.497 saham atau 99,970%. Dengan demikian jumlah suara yang setuju, dengan demikian dapat disimpulkan rapat bahwa usulan yang diajukan pada mata acara ketiga disetujui dengan suara terbanyak. Demikian kami sampaikan, pimpinan. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penetapan remunerasi, gaji, honorarium, fasilitas tunjangan, dan atau benefit lainnya, serta tantian bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2026. Sesuai dengan ketentuan pasal 96 dan pasal 113 UU PT, gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh rapat. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2026
dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara keempat. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom General Meeting Flow Text berstatus discussion started for agenda item nomor 4. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya informasikan sebelumnya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Untuk mata acara keempat dapat kami sampaikan. Yang tidak setuju adalah sebanyak 977.793 saham atau 0,0297%. Yang menyatakan setuju sebanyak 3.286.933.497 saham atau 99,970%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara keempat disetujui dengan suara terbanyak. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat keempat yang telah saya sebutkan tadi. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki agenda rapat kelima, yaitu perubahan susunan anggota pengurus perseroan. Pemegang saham yang kami hormati, memulai pembahasan agenda rapat kelima berdasarkan pasal 94 ayat 1 JO, pasal 11 ayat 1 UU PT, pasal 18 ayat 2 JO, pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK nomor 33/POJK /04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada penutupan rapat tahun ini, Perseroan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya dalam pengurusan serta pengawasan atas jalannya Perseroan. Selanjutnya, pimpinan rapat mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2026 sampai dengan 2031 atau sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut. Direksi Perseroan, Direktur Utama Handi Gli Virgo, Direktur Erita Kasihcia, Direktur Liu Chenzi, Direktur M. Robert Boro. Dewan Komisaris Perseroan, Komisaris Utama Edi Sugianto, Komisaris Diah Asriningpuri Sugianto, Komisaris Independen Sendang Pangganjar. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat kelima. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom General Meeting Flow Text berstatus discussion started for agenda item nomor 5.
Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui agenda rapat kelima berikut. 1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Handi Gli Virgo sebagai Direktur Utama Perseroan, Ibu Erita Kasih Cia dan Bapak Liu Chenzi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak M. Robert Boro sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Edi Sugianto sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Sendang Pangganjar, Ibu Diah Asrining Puri Sugianto sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Sendang Pangganjar sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 4. Sehubungan dengan pengangkatan direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka susunan direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut. Direksi Perseroan, Direktur Utama Handi Gli Virgo, Direktur Erita Kasih Cia, Direktur Liu Chenzi, Direktur M. Robert Boro. Dewan Komisaris Perseroan, Komisaris Utama Edi Sugianto, Komisaris Diah Asrining Puri Sugianto, Komisaris Independen Sendang Pangganjar. 5. Memberi kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan rapat tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam rapat ini dalam akta notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan membuat perubahan-perubahan dan atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju dan memberikan suara abstain, saya persilahkan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform isi.c. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem isi.c telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui isi.c, namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilahkan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform isi.c. Bapak Notaris, kami memohon bantuannya untuk proses pemungutan suara. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Untuk mata acara kelima dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.577.381 saham atau 0,139%. Yang menyatakan setuju sebanyak 3.283.333.909 saham atau 99,860%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara kelima disetujui dengan suara terbanyak. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat kelima yang telah saya sebutkan tadi. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki agenda rapat ke-6, yaitu perubahan anggaran dasar perseroan. Sehubungan dengan mata acara ini, Perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, khususnya berkaitan dengan kewenangan direksi dalam mewakili perseroan. Adapun perubahan yang diusulkan adalah sebagai berikut. Dalam hal direktur utama berhalangan atau tidak hadir untuk mewakili perseroan, maka 2
orang anggota direksi lainnya secara bersama-sama berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional serta pengambilan keputusan perseroan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat ke-6. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 6. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui agenda rapat ke-6 sebagai berikut. 1. Menyetujui perubahan ketentuan pasal 18, angka 4 anggaran dasar perseroan terkait menjadi sebagai berikut. A. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. B. Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 orang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan. 2. Memberi kuasa khusus kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan rapat tentang perubahan anggaran dasar perseroan yang telah diputuskan dalam rapat ini dalam akta notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan membuat perubahan-perubahan dan atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Bapak Notaris, kami memohon bantuan proses pemungutan suaranya. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan mata acara ke-6 adalah sebagai berikut. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 532.224 saham atau 0,016%. Yang menyatakan abstain sebanyak 4.045.157 saham atau 0,123%. Yang menyatakan setuju sebanyak 3.283.333.909 saham atau 99,860%. Sesuai dengan POJK nomor 15, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju adalah sebesar 3.279.066 saham atau 99,983%. Dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara terakhir ini disetujui dengan suara terbanyak. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih, Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat ke-6 yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan. Maka dengan ini, izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 11.05 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, saya, atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan rapat dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, demikianlah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 dari PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para pemegang saham sehingga rapat pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya PT Prima Andalan Mandiri Tbk dapat lebih sukses dan berjaya di masa yang akan datang. Selamat siang dan terima kasih. Satu langkah menggapai cita bersama. Bersama Mandiri Co. Satu langkah menggapai cita bersama Mandiri Co. Satu langkah menggapai cita bersama